Ya, tertarik dari produksi benih itu pertama. Itu awal-awalnya kami itu karena saya hidup di kelompok, di kelompok tani Ngudi Makmur. Itu tiap mau tanam sebar benih itu dari anggota kelompok itu disuruh untuk mencari benih yang berlabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama kami Sugiman, M. Sugiman. Alamat Yogarjo, Sendang Sari Minggir. Kami dari tahun 2009 kami sudah punya SKKB. Itu digunakan untuk SKKB itu kepanjangannya surat keputusan dan benih. Jadi kita membuat benih sudah ada rekomendasinya bahwa kami membuat benih dan bisa kami jual. Ya, tertarik dari produksi benih itu pertama. Itu awal-awalnya kami itu karena saya hidup di kelompok, di kelompok tani Ngudi Makmur. Itu tiap mau tanam sebar benih itu dari anggota kelompok itu disuruh untuk mencari benih yang berlabel. Nah, sering saya hubungan itu ke BBI Kulon Progo. Itu kan selalu menyediakan benih sana itu dengan harganya pun juga agak miring karena harga itu harga gubernur, bukannya seperti produsen-produsen yang lain. Itu saya selalu cari ke sana setiap mau tanam atau mau sebar benih dengan varietas yang dikehendaki warga petani kelompok tani Ngudi Makmur. Itu sehingga dari pimpinan BBI itu menyarankan pada saya, Pak, daripada Bapak itu tiap mau sebar benih itu kok beli benih, itu mbok coba saya titipi benih. Pertama itu saya dititipi benih, itu luasannya 10 hektar dari sana. Jadi saya cuma menyediakan lahan, terus ngupokoro sampai bisa panen dengan yang baik. Syaratnya tanam itu harus ada legowo, sebab tanaman benih itu harus ada seleksi atau rugging. Ya, itu dalam waktu 10 hektar, ya 10 hektar itu setelah panen juga hasilnya kembali dibeli oleh BBI itu. Nah, 2 kali
saya dititipi itu bisa berhasil, bisa lulus lapangan semua 2 kali itu, sehingga kami diajak Pak, sekarang gini Pak, perjalanan yang ketiga ini Bapak tetap saya titipi benih seperti yang sudah dijalankan. Nah, setelah itu diiringi SL perbenihan, Pak. Nah, itu kelompok itu mengadakan SL perbenihan. Dari cara ngolah benih itu dari awal, misalkan sebar benih itu harus lahannya ya sudah sudah tersedia, minimal lokasi itu ya 1 hektar. Jadi enggak menjar-menjar itu enggak, jadi terkumpul itu 1 hektar atau bisa juga setengah hektar itu juga bisa. Nah, itu lalu didaftarkan sertifikasi ke BPSB. Nah, nantinya terus lahan itu ditinjau apakah layak atau enggak itu untuk tanaman benih. Setelah itu tanaman usia 35 hari sampai 40 hari itu diajukan itu pertumbuhan atau permajaan, itu terus mengajukan permohonan lagi pemeriksaan itu setelah berbunga. Itu pembungaan itu 80% sudah berbunga, itu mengajukan permohonan ke BPSB. Nanti dari BPSB juga turun untuk memeriksa pembungaan itu lagi. Nah, setelah itu yang paling terakhir itu 4 kali usia padi, usia tanaman padi itu 4 kali pemeriksaan. Yang terakhir itu menjelang panen, 1 minggu menjelang panen itu mengajukan permohonan pemeriksaan, yaitu penentuan lolos di lapangan atau tidak itu di waktu itu 1 minggu menjelang panen itu. Nah, kalau sudah bisa lulus, nah itu bisa diproses atau dipanen, nanti lalu diproses untuk dijadikan benih. Yang awalnya itu labelnya putih jadi label ungu. Pertama gini, dari hasil panen itu harus steril, bagor atau karung itu harus karung yang baru. Itu waktu motong di sawah saja itu harus steril. Kalau enggak steril itu mungkin kalau karung itu karung bekas bisa terjadi ada sisa-sisa 1, 2, 3 bulir itu yang nyampuri nanti, sehingga enggak jadi enggak murni, nanti ada campuran. Itu harus steril seperti itu. Kalau bekas itu harus dibalik, karungnya dibalik, enggak cuma dikebutkan, enggak, harus dibalik. Kalau dibalik itu kan mungkin ada sisa 1, 2 kan di luar, itu pasti akan jatuh di mana-mana ya. Nah, setelah dipanen seperti itu, terus peralatan juga dibersihkan. Misalkan tracernya itu baru saja untuk tracer varietas lain, itu mau untuk tracer benih itu harus dibersihkan. Pokoknya semuanya itu harus steril. Jadi jangan sampai ada campuran sedikit pun. Itu terus setelah itu dalam pemrosesan itu dari panen seperti itu. Lalu setelah panen turun dari tracer, karena awalnya itu kami belum punya SKKB, itu hasilnya itu kembali dibeli oleh BPI itu tadi. Sampai di sana diproses
juga jadi label ungu, awalnya dari label putih jadi label ungu. Itu cara pemrosesan penjemuran. Jadi kita itu belajarnya SL itu dari rogging, itu rogging di waktu-waktu pertumbuhan itu pokoknya kalau penyiangan atau maton itu yang bukan rumpun itu harus dihilangkan. Sebab kalau yang lepas dari rumpun itu ya boleh dikatakan CPL. CPL itu istilahnya tukulan tanaman yang dulu. Ya, itu harus dibersihkan. Itu pasti beda. Sebab dulu misalkan ditanami IR64 terus sekarang Ciherang, nah itu pasti CPL yang dulu itu pasti ada, nah itu harus dihilangkan. Itu satu-satunya untuk menjaga kemurnian varietas tersebut. Itu lalu setelah itu waktu pembungaan itu kan kalau varietasnya itu nggak sama itu pasti dalam keluarnya pembungaan itu ya pasti nggak sama, tentu beda waktu. Nah, itu yang beda waktu itu harus dihilangkan. Itu waktu pembungaan. Nah, yang lebih ketat lagi itu 1 minggu menjelang panen itu kalau ada 1-2 itu yang beda, mungkin bulirnya beda, agak bulat dan ramping, terus daun benderanya itu ada yang miring. Kalau yang ditanam itu tegak, yang miring itu harus dipotong. Sebab itu juga campuran. Terus lebih-lebih yang daun benderanya itu pokoknya misalkan yang kita tanam itu deskripsinya itu tegak, daun benderanya tegak, itu yang miring atau yang lain mungkin datar dan sebagainya itu harus dipotong, diambil. Jadi nggak perlu eman-eman, dijemur, cuma dijemur biasa seperti itu, ditekan sampai kadar air itu di bawah 13%. Bab maksimal itu 13% itu bisa lulus uji lab. Tapi kalau lebih dari 13% kadar airnya itu nggak lulus.